Mungkin langsung aja kita ke pembahasan tentang landak mininya nih. Jadi kali ini aku ingin bahas tentang landak mini teman-teman. Halo guys, balik lagi dengan aku Dawi. Jadi kali ini aku ingin bahas tentang landak mini lagi teman-teman. Nah, sebelum kalian menonton lebih lanjut, ada baiknya kalian like, comment, and subscribe terlebih dahulu ya. Nah, jangan lupa komen dan subscribe. Mungkin langsung aja kita ke pembahasan tentang landak mininya nih. Jadi kali ini aku ingin bahas tentang landak mini teman-teman. Jadi pertama-tama kita akan bahas apakah landak mini itu bisa digabung dalam satu kandang itu lebih dari satu. Nah, jawabannya adalah bisa teman-teman. Nah, satu landak mini bisa digabung asalkan biasanya itu sama-sama betina atau sama-sama jantan. Tapi apakah landak mini itu bisa digabung ketika lain jenis atau lebih banyak jantannya atau lebih banyak betinanya? Nah, kebiasaannya landak mini itu akan berantem ketika memasuki usia birahi teman-teman. Tapi kalau misalnya landak mini kalian itu belum memasuki usia birahi atau kurang dari usia 5 bulan atau biasa di bawah 3 bulan. Nah, itu biasa nggak apa-apa sih ya kalau aku gabunginnya. Cuman kalau udah usia dewasa itu kalau bisa kalian pisahkan aja satu-satu. Kecuali kalian ingin mengembangbiakannya atau ingin mengawinkannya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini. Salah satu syarat gabunginnya kalian itu udah bisa atau udah biasa gabunginnya sedari kecil. Kalau seandainya landak mini kalian itu udah terbiasa digabungin sedari kecil, otomatis landak mini kalian itu nggak bakal berantem ketika kalian gabungin sesama landak mini lainnya. Nah, kalau seandainya kalian nggak pernah gabungin sedari kecil, nah itu biasanya kemungkinan besar akan berantem teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini 3 landak mini ini dalam satu kandang digabungin aja nggak apa-apa. Karena dia udah terbiasa digabungin sedari dulu. Jadi nggak masalah ya. Jadi buat kalian yang mau pelihara landak mini, bang apakah landak mini itu perlu ada temannya? Nggak masalah kalau kalian misalnya nggak ada budget untuk beli satu pasang, kalian beli satu aja dulu. Karena landak mini itu hewan soliter teman-teman. Jadi nggak perlu ada temannya selama dia belum mau kawin. Tapi ada baiknya kalian beli pasangannya ketika dia itu memasuki usia birahi. Karena ya pasti kesian ya landak mini dia mau kawin tapi nggak ada pasangannya. Nah, jadi ada baiknya kalian itu beli satu pasang. Nah, terus bang ketika beli satu pasang, apakah landak mini itu harus digabungin terlebih dahulu atau harus dipisahkan terlebih dahulu? Nah, kalau menurut aku ada baiknya kalian kalau seandainya beli landak mini itu usianya masih di bawah 3 bulan, digabungin nggak masalah. Tapi kalau usianya kalian itu beli indukan, digabungin boleh ketika kalian ingin menernakannya atau mengembangbiakannya. Tapi ketika kalian belum ingin mengembangbiakannya, contoh misalnya usia 4 bulan. Nah, usia 4 bulan itu landak mini itu udah bisa kawin. Jadi kalau kalian mau ngawinkan bisa, cuman usianya 4 bulan itu masih belum memenuhi syarat teman-teman. Karena usia landak 4 bulan itu belum matang untuk mengandung, belum matang untuk mengawini. Jadi biasa aku itu ngawininnya itu 5 bulan setengah atau 5 bulan pas. Nah, itu usia yang sangat ideal untuk mengawinkan landak mini. Kalau kalian ya kecolongan misalnya gabungin landak mini di usia 4 bulan dan ternyata betinanya hamil, ya nggak apa-apa sih ya. Kalau seandainya anaknya itu sehat, cuman ditakutkan itu anaknya ada yang prematur, anaknya ada yang kurang sehat, anaknya juga ada yang cacat. Nah, itu resiko kita mengawinkan landak mini di usia dini. Oleh sebab itu, ada baiknya kita itu mengawinkan landak mini itu di usia matang. Kisaran usia 5 bulan sampai 5,5 bulan. Nah, itu sangat produktif untuk landak mini dan anakannya itu biasanya baik teman-teman. Nah, terus apakah landak mini bisa dikawin silang? Nah, biasanya aku itu kawin silang teman-teman. Biasa albino dikawinkan dengan albino dikawinkan dengan pinto. Jadi anaknya itu bervariasi. Nah, terus juga ada pertanyaan muncul di YouTube aku, bang, kenapa landak mini aku muntah-muntah busa seperti itu? Nah, sebenarnya itu bukan muntah-muntah busa teman-teman. Cuman landak mini tersebut menyamarkan bau tubuhnya dengan liur yang ada pada durinya. Jadi liurnya itu liurnya itu disapukan pada duri-durinya supaya baunya itu tersamarkan. Nih, sama seperti ini. Nih. Mana ya? Nih dia agak kasih liur nih pada durinya. Jadi itu bukan muntah nih.
sebenarnya itu bukan muntah, cuman liur, supaya bau tubuhnya itu tersamarkan. Nah, jadi dengan lingkungannya dia menyamarkan bau nih. Jadi buat kalian yang mau pelihara landak mini, pelihara aja dulu sambil belajar, sama-sama kita belajar. Semoga YouTube ini bisa memberikan edukasi yang baik buat kalian para pecinta landak mini. Nah, jadi buat kalian yang mau gabungin terserah, yang nggak mau gabungin juga bagus. Karena kita menghindari landak mini itu melakukan perkawinan dini. Oleh sebab itu landak mini kita harus jaga supaya usia kawinnya itu sesuai dengan usia produktifnya. Jadi anakannya itu bagus guys, anakannya itu berkualitas dan anakannya itu gedenya nanti bisa jadi indukan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada juga, bang, landak mini aku nggak mau makan, landak mini aku nggak mau minum dan nggak mau pup. Itu kemungkinan biasa landak mini kalian itu terkena penyakit diare atau terkena penyakit lainnya. Jadi penanganannya harus ekstra teman-teman. Oleh sebab itu kita memelihara landak mini juga bersedia cara menanggulangannya. Jadi cara penanggulangannya harus kita siapkan, apakah itu berupa obat, apakah itu berupa kandang isolasi untuk penyembuhan landak mini kalian. Nah, selanjutnya ciri-ciri landak sehat itu seperti apa sih? Nah, kalau menurut aku, ini versi aku ya, ciri-ciri landak mini sehat itu biasanya nggak terlalu kurus, pertumbuhannya sesuai dengan usianya teman-teman. Nah, misalnya ini contoh misalnya ya, usia landak mini itu 5 bulan. Gedenya landak mini usia 5 bulan itu seperti apa sih ya? Nah, kalau menurut aku gedenya landak mini usia 5 bulan itu normalnya udah segede ini ya. Nih, ini normal ya. Usia misalnya contoh 5 bulanan. Untuk usia dewasa, usia 5 bulan ini normal kalau menurut aku. Dan cara mengetahuinya bagaimana lagi? Nih, kiri kanannya itu nggak terlalu kosong, artinya dia nggak terlalu kurus. Dan dia itu sehat ya, makannya lancar tentunya. Nggak ada bercak-bercak bekas jamur. Dan juga pastinya, wah ini berak teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Ciri-ciri landak mini grogi itu ketika dipegang dia itu berak. Nah, jadi kalian kalau seandainya landak mini kalian itu berak-berak ketika dipegang, jangan khawatir. Dan bagaimana cara penanggulangannya ketika dia berak-berak? Nah, aku pun kurang tahu juga ya kalau seandainya menanggulangani landak mini yang ketika dipegang itu berak-berak. Jadi aku nggak punya solusi untuk itu. Nah, selanjutnya ciri landak mini sehat itu selain bobot tubuhnya sesuai dengan usianya, biasa nggak ada jamur ya pada moncong, pada kuping, pada duri-duri. Nah, duri-durinya itu rapat seperti ini, duri-durinya rapat seperti ini, nggak kosong-kosong, duri-durinya nggak tercabut-cabut atau nggak botak ya. Nah, jadi seperti ini sehat. Nah, terus kalau ciri landak mini yang kurus itu seperti apa nih teman-teman? Kalau dilihat dari atas itu biasa dia itu kurus, kering krempeng nih, kurus ya. Jadi posisi badannya itu agak kurus nih, kalau dipegang seperti ini agak kurus. Nah, jadi kalian bisa aja yang membedakan landak mini yang sehat mana yang tidak. Cuman yang seperti ini masih bisa ditanggulangani teman-teman. Kalau seandainya kalian mau gemukinnya, kasih aja pakan yang sehat tentunya ya. Cat food yang sehat, kalian kasih aja cat food yang sehat buat landak mini kalian itu bisa mengembalikan berat badannya, dan buat landak mini kalian itu bisa mengembalikan posisi tubuhnya atau berat badannya itu sesuai dengan usianya. Jadi jangan khawatir kalau landak mini kalian itu masih kecil, karena masih bisa ditambah berat badannya. Mungkin buat kalian yang mau memelihara landak mini, kalau kalian mau memelihara, pelihara aja, yakin aja kalau kalian bisa. Pastinya yang perlu kalian siapkan adalah budget, kandang, dan juga persiapan-persiapan lainnya seperti waktu dan waktu membersihkan kotoran-kotorannya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa koreksinya ya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.